Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hazzana 'ala dinil Islam. Bismillah masyaallah la yasrifu khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa la yaqulu bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Mustafa wa ala alihi washabbihi bisikki wal waqt. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim mustaqbil qaim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. وقال أيضا من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Alayya min hadis Allahul qadim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas sayyidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati tim dari Majelis Taklim Nurul Ikhlas. Ikhlas IKHLAS. Berapa huruf? Ibadah karena hati lebih Allah sukai. Keprok atuh Bu, kita mikir atuh. Ini perlu dititah sih Bu. Abdi dititah mikir teh supaya membahagiakan yang lelah tapi lillah. Ikhlas ibadah karena hati lebih Allah sukai. Alhamdulillah semuanya yang hadir, para ustazah, orang-orang yang soleh dan soleha, termasuk ibu-ibu semuanya yang soleh dan soleha, orang baik insya Allah. Sebelum meninggal Ustaz dia akan mengubur dulu insya Allah. Juga hadir ini Pak Ketua RW 12 ya, Tanjung apa? Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Para sepuh bini sepuh, saya sering menyapa ibu-ibu semuanya yang hadir. Ibu dari mana yang sebelah sana Bu? Halo? Dari Ranca Ekek. Majelis salimnya apa namanya? Al-Muhajirin. Yang di tengah ini yang warnanya apa nih? Dari mana Ibu? Majalengka. Masya Allah. Majalaya eta tetangga. Yang ujung yang belakang Al-Muhajirin. Semuanya saya sapa ibu-ibu Majelis Salim CCMS. Cantik-cantik, manja, salehah. Cek ibu teh aku banget ya. Dan tidak lupa yang tidak kalah mentereng ini adalah Delta, deretan laki-laki tampan. Alhamdulillah. Insya Allah semua yang hadir, yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama. Insya Allah yang teraudisi dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tadi senang banget dengan prakatanya. Bersyukur atas nikmat umur hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah yang menciptakan dunia ini serba teratur, serba terukur. Tidak banyak pilihan bagi kita, setiap detik, menit, jam, hari, waktu berlalu terkecuali kita semuanya harus banyak bertafakur, harus banyak bertadabur. Perang Palestina dengan Yahudi sudah menghantarkan para suhada-suhada mereka di alam kubur, dan kita insya Allah bakal nutur-nutur. Betul Bu? Terus Bu, salat ringkan salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada panutan alam, seorang nabi pilihan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, jauh di mata tapi selalu dekat doa-doa kita di dalam sindaran ikatan cinta. Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad. Kepada keluarga, sahabat, para tabi'in, tabi'at, insyaallah kepada kita semuanya yang mahabbah, yang mencintai, menghidupkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Mana suaranya tuh itu? Ini semangat kia. Yuk ikutin. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Bapak Ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Suaranya keluarin. Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Bersyukurlah kita mengaji, baik buruk diketahui. Mana dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Tua muda wajib mengaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari Bapak Ibu bakal. Allahu, Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu, Allahu, Allahu anta. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa kabar Ibu semuanya? Kumaha teh pabelit kieu teh? Alhamdulillah, semangat, berkah, bahagia. Bisa belakang, bisa good. Biar ti Aljabar, ti Majalaya oleh-oleh, Trancaekek oleh-oleh. Siap? Alhamdulillah, semangat, berkah, bahagia. Sing lebar ya. Oke. Apa kabar semuanya, bunda-bunda? Asli bahagia itu, asli, Masya Allah. Bahagia itu sederhana, bukan sesuatu yang dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Alhamdulillah. Hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad, senandung kerinduan dalam bingkai sang panutan.
Ibu, kira-kiranya ini suaranya. Ibu, di antara kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bentuk cinta kita kepada Rasulullah itu apa? Ibu, cinta itu ada dua. Apa Bu? Cinta itu ada berapa? Syarat cinta ada berapa? Ada dua. Yang pertama, kita selalu menyebut namanya. Betul? Betul Bu? Kalau kita sebut namanya, bersalawat kepada baginanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Adakah di antara ibu yang lagi gegana? Ada gegana? Gelisah, galau, merana? Ada? Ada tidak? Cukup penawar ketika kita gelisah, galau, merana itu dengan cara bersalawat kepada baginda Nabi. Tapi kalau di antara ibu lupa dengan salat, paling tidak senantiasa kita mengingat jasanya seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di dalam surat yang ke-18 Allah sampaikan, Ana aku basarum, manusia mislukum seperti kalian, yuha ilayya, tapi aku yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Rasul itu apa Bu? Manusia biasa. Betul. Syarat manusia itu ada berapa? Ada 3. Ada berapa? Bekal ini. Satu, syarat manusia itu ada yang namanya jasad dan rohnya. Ibu ada rohnya, ada jasadnya. Bisa lepas ayat ini rohnya. Tidak ada rohnya berarti ada jasadnya, berarti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah kita masih ada jasad dan roh. Betul. Yang kedua, syaratnya manusia seperti Rasul ada keinginannya. Tuk 2 3 kahayang. Tuk 2 3. Tuk 2 3. Curhat dong. Mamah di mah, aa di dia. Mamah dan aa curhat dong. Ibu kahayang naon so. Kalau Bu pengen apa? Bu pengen apa? Loba seueur. Dan keinginan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah di atas sebuah pasir di depannya para sahabat saat ketika Rasulullah menuliskan 2 tulisan. Lewat irisan-irisan tadi Rasul menuliskan irisan-irisan tadi di dalam satu kotak, di dalam dan teu aya pensil, teu aya gambar, apa namanya? Buku gambar. Maka Rasul di atas pasir. Yang satu irisan itu sampai ujung daripada dinding kotak tadi. Yang satu lagi irisan itu keluar dari kotak tadi. Sahabat bertanya, Rasulullah, ini maksudnya apa? Maknanya apa ya Rasulullah? Ibu pengen tahu? Ibu pengen tahu? Bapak pengen tahu? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Aslina, wani diungkeun, mau nyesel? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Pulang nanti jadi
Jadi penasaran. Garis yang sampai dinding kotak itu kata Rasul itu adalah kuota kita, giga kita, usia kita. Apa Bu? Apa namanya Bu? Batas usia umur kita. Betul? Sudah ditentukan caranya, tempatnya, dan waktunya. Mang Odet, kenal Mang Odet? Ibu kenal Mang Odet? Kenal tidak? Mantan wali kota Bandung, kenal? Bagaimana wafatnya beliau? Keren? Hebat? Orang yang mulia ternyata pulangnya dimuliakan oleh Allah. Wafatnya ketika sedang mau khotib Jumat di Masjid Al-Mujahidin di Jalan Sancang. Wafatnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Masya Allah. Sehingga kota Bandung itu sebut juga Bandung kota kembang. Bandung apa? Kota kembang. Sehingga ketika wafatnya Bapak Wali Kota Bandung, Masya Allah, Bandung ini jadi lautan turut berduka cita. Masya Allah. Yang satu lagi Rasul menggariskan di antara garis tadi, keluar dari kotak tadi. Sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini maksudnya apa? Kotak yang keluar tadi. Itulah yang namanya kahayang. Apa Bu? Bisa jadi kita berkeinginan tentang sesuatu hal, tapi ternyata takdir anu teu tiasa dipungkir, kadar anu tiasa disinglar. Banyak orang yang melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh saat ketika duduk di pesawat ataupun ketika turun dari kapal, mereka berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syarat manusia yang kedua adalah adanya apa Bu? Adanya apa? Adanya keinginan. Dan yang ketiga, ibu dan bapak boleh mengklaim kita sebagai manusia kalau yang ketiga ini mutlak. Manusia itu harus punya yang namanya akal. Apa Bu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa. Terusin ayatnya tuh Bu. Dites nih, cara ngetes yang gini, Pak. Terusin ayatnya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lihat Bapak-bapak. Bapak-bapak aja bukan jarang majelis taklim Bapak-bapak, tapi keren Bapak-bapak. Dites. Pak, siapa? Pak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Keren banget, Masya Allah. Ibu-ibu, aqimis salata liduluki samasila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Ayo. Kita ayat dulu ayat tulisan ayo. Mati ibu-ibu itu. Ongko kerudungna gamisna seragamna ibu kumaha itu. Tuh. Jadi boleh kita mengklaim sebagai manusia kalaulah kemudian disempurnakan dengan akalnya. Banyak orang yang kemudian mengaku diri manusia tapi dia tidak punya akalnya. Artinya maaf Bu. Entog tahu entog? Hayam tahu? Bebek tahu? Kalau kawin ke KUA enggak? Kemana? Di mana tempatnya? Jadi kalau ada seorang suami pelakor atau pelakor, itu ada seperti Masya Allah ya Rabbi. Ngaji ti ajabar salah kiki kituan teh naon cenah Bu? Entong. Maka Bapak nggak boleh selingkuh. Tidak boleh selingkuh. Apa itu selingkuh? Selingan indah rumah tangga itu runtuh. Masya Allah. Akur. Maka kalau suami tidak boleh selingkuh, maka ibu harus berikan servis yang terbaik. Kenapa? Karena ibu itu memiliki 3 kecantikan. Cantik dari sanahnya, 2 cantik dari dananya, 3 cantik dari kameranya. Saya nggak tahu di sini cantik yang mana. Adakah di sini yang cantik dari sananya? Ada? Karena yang di depan ini ya itu tadi ya pemain inti ini ya. Masya Allah. Ini udah herang-herang apa yang Ustadz banyak. Wow, cantik dari apa? Sananya, Ainur Beauty. Cantik dari dananya.
Suami marah kalau 10 juta uang untuk kosmetik gak habis-habis. Kenapa nggak dihabisin? Itu suami yang hebat. Suka gitu nggak? Makanya ibu itu cantik karena kameranya. Kenapa? Karena ibu termasuk yang mungkidi. Muka kinclong, editan gitu. Masya Allah ya Rabbi. Diedit gitu bu. Ketika di udara, di status, aduh menik kinclong. Lagi kopi darat bu. Tahu aja Pak Ustadz. Oke. Manusia itu kata Rasulullah itu tadi ya kan, ada jasad dan ruhnya. Yang kedua ada keinginannya, yang ketiga ada akal. Inilah yang jadi penyempurna bagaimana manusia itu diberikan akal, sehingga dengan akal ini dia bisa membedakan mana suamiku, mana suami tetangga. Rumput tetangga lebih dari rumah. Kenapa bu? Oh disiramnya salah. Ibu nyiramnya ke sebelah. Ini yang jadi salah. Pertanyaan besar. Baik. Lalu poin yang kedua adalah yuha ilayya. Rasul itu adalah diberikan wahyu, itu yang namanya mujizat maknawi, yang namanya Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebutkan mujizat maknawi. Kenapa? Karena bisa dipahami dengan keilmuan. Dan semuanya sumber dan segala sumber ilmu itu semuanya tertata, terekam jelas di dalam Al-Quran. Yang arti Al-Quran itu apa? Mana tuh suaranya itu? Bu, Al-Quran artinya? Ustadz. Ini Mustami nih. Dari mulai balik sampai sekarang ngaji ya terus. Saya tanya, Al-Quran itu apa artinya? Boleh yang bisa ngacung? Doorfresh ada? Panitia? Artinya Al-Quran? Artinya Al-Quran. Salah ibu masakan wae sih ibu mah. Salah. Bacaan tuh. Al-Quran itu artinya apa ya? Bacaan. Maka bacaan ini kata Rasulullah, ikra Al-Quran, baca Quran. Fa innahu yati yaumal qiyamah as-sabi ali as-sabi. Ini di rak 12 pilar ini semuanya Al-Quran. Ya. Boleh dibaca, tidak boleh dibawa. Non dibawa mah ibu ada yang di bawah. Tinggal klik saja. Pakai QRIS ya. Ibu teh dikira-kira kuotaan berarti eta teh. Oh saldoan dikira-kira teh nah ada supaya itu. Masya Allah ya. Nah, Al-Quran inilah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang ternyata Al-Quran ini jauh sebelumnya sudah dipahami oleh namanya Yahudi. Jangan salah gagal paham ya. Ternyata Yahudi itu dia bisa memahami Al-Quran, tapi satu yang diberikan oleh Allah kepada Yahudi, dia tidak bisa mengimani Al-Quran. Ngajago. Kenapa bu? Ngajago. Kenapa Yahudi ngajago sampai sekarang? Pengen tahu? Kita bisa buka di dalam Al-Quran. Di dalam surat yang kedua. Ayat yang ke-120. Bukti bagaimana hari ini hegemoninya, kekuasaannya Yahudi ini. Masya Allah. Seperti hanya dari mulai Bani Israel. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a. Mana itu suratnya? Lanjutin ayat. Bu, lanjutin ayat. Orang ranca ekek, ibu-ibu. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta. Nengir si ibu mah ditanya teh. Si bapak tinggal Pak. Wal as. Subhanallah, ya Rabbi, si bapak fasih. Hafid Indonesia tuh insyaallah. Hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo, tidak akan pernah ridho ankal yahudu, orang Yahudi, walan nasara, orang ya Nasrani, hatta sampai tattabi'a millatahum, sampai engkau Muhammad, umatmu itu ikuti milahnya, ikuti ajarannya. Ibu ngerasa tidak ikuti ajaran Yahudi dengan 3F apa bu? Pertama dengan cara food, makanan.
Ibu kalau ke undangan biasa di gedung makannya berdiri apa jalan-jalan apa duduk? Apa Bu? Rasul ngajarin tidak? Kemudian makannya pakai 2 jari, pakai 5 jari. Rasul ngajarin berapa? Berapa jari? 2 jari. Orang Rasul itu makannya dikit, kita beda dikit dengan Rasul. Rasul dikit makan, kita dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, beda dikit. Rasul itu dikit tidur, kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur. Tipis kita dengan Rasul, beda dikit, tipis. Betul Bu? Tuh, food dengan makanan bagaimana Yahudi menyerang kita, Masya Allah. Sekarang bisa dilihat anak-anak kita, ya, makanan-makanan itu, entah bagaimana itu. Halal dan haramnya. Terkadang kita saat ketika sahabat baginda Nabi Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan haus beliau meminum, dan di saat minum dia lupa dari mana sumbernya itu minuman. Lalu kemudian dia semburkan lagi minuman tadi. Kira-kira kalau kita hanaang suka disemburkan lagi tidak? Masya Allah, inilah dari food, dari makanan. Yang kedua dari fun, dari tontonan. Ibu yang sering ditonton oleh kita banyak hiburan atau kajian? Halo. Ibu yang di TikTok, ibu biasanya hiburan atau kajian? Jujur, Tommy soleh-solehkeun. Sekali lagi, idhar jelas. Ibu, tontonan yang ditonton di TikTok hiburan atau jadi sesena apa? Kita banyak hiburan dibanding kita perbanyak dengan kajian. Betul tidak? Beras Bu? Maka tidak ada pilihan bagi kita semuanya. Fun tontonan ini sampai hari ini terjadinya kemarin anak-anak yang di Cilacap. Jangan salahkan. Kenapa? Karena itu tadi melihat tingkah pola orang-orang dewasa yang bisa dilihat, ya, dengan kekerasan, pembulian, perundungan, dan itu semuanya menjadi generasi yang rebahan. Betul Bu? Maka satu pantun untuk orang-orang sasa panjang. Catat, update status. Catat. Kalau bunga harum di taman, cakap atuh gitu cicing wae tuh ya teh. Kalau bunga harum di taman, indah mewangi semerbak menawan. Kalau bunda-bunda bisa menjaga buah hati dengan iman, cakap tuh. Jangan takut walaupun anak-anak kita hidup di akhir zaman. Alhamdulillah. Jadi tidak pilihan kita hari ini Bu. Keren anak kita ke pesantren. Betul tidak? Keren tidak Bu? Ya, anak-anak kita ke pesantren. Sekarang maaf, di sekolah formal. Bagaimana agama itu? Pendidikan agama. Berapa jam? Berapa lama Bu? Berapa jam? 2 jam, 1 minggu. Paling 2 jam. Tapi kalau anak kita di pesantren, Masya Allah. Nikmat ketika anak kita nanti jadi penerus kita. Terus Bu, betul tidak? Maka ini poin yang kedua. Yang ketiga, cara Yahudi menggoda kita dengan apa? Dengan passion. Ibu-ibu semuanya Masya Allah tertutup auratnya sekarang. Tapi pulang ngaji, harudang. Panas. Pur dialungkeun eta Bu. Jadi itu lain di dia terbeda jauh. Laras teh. Bu, eta lagu naon cenah tadi teh? Harudang. Panas. Masya Allah ya Rahman Rahim. Inilah. Maka ada yang wahai, ada yang hawai. Ada yang hawai, ada yang wahai. Yang hawai itu celana yang sontok sampai sini. Itu namanya apa Bu? Yang hawai. Tapi yang wahai, yang dari sontok ke atas. Wahai. Masya Allah. Inilah. Maka ini kita ada di episode akhir zaman kita. Bagaimana baginda Nabi tadi sampaikan tadi pesannya dari Rasul, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kita selaku muslim muslimat ini masuk di dalam
golongannya. Oleh karenanya sekarang sudah ada di akhir zaman, Bu. Ada di akhir zaman. Di akhir zaman, Bu, betul tidak? Kenapa sih adanya Israel tadi? Bukti bagaimana Allah ingin melihat ya, akidah-akidah yang dimiliki oleh orang-orang di Palestina itu tangguh, Bu. Betul tidak? Palestina itu 3 agama yang terlahir. Satu, the Temple of Sulaiman, yaitu yang dijadikan ratapannya orang Yahudi. Yang kedua, di Mesias ketika Yudas Iskariot diserupakan oleh Allah kepada Nabi Isa ketika diangkat. Maka disitulah lahirnya lahirnya agama Nasrani. Dan yang ketiga adalah saat ketika Masjid Al-Aqsa, di saat Rasulullah SAW melaksanakan sholat 2 rakaat dan mi'raj liqa'i rabbih dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Palestina itu adalah tempat di mana nanti ya Allah akan tentukan makhluk yang namanya Dajjal laknatullah. Dan di kota Lud itulah, di Palestina itu, Dajjal itu akan mati di tangannya Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah. Dari mana, Bu, keluarnya Dajjal? Hati-hati. Ini kajian harus paham. Dajjal itu keluar dari satu kota negara di Iran Timur yang namanya Khurasan. Saat Dajjal keluar itu akan diikuti oleh 70.000 Yahudi. Jadi terjawab sekarang. Sekarang mulai terjawab. Yahudi diangkat oleh Allah istidroj. Diangkat. Atau Bu. Angkat. Cepet. Yuk, 1, 2. Sing kompak atau Yahudi sebelum itu udah di save Palestina 3 juta ya. Mestinya 30 juta, 3 miliar. Seperti itu, Masya Allah. Nah, lalu apa cirinya Dajjal tadi? Karena kita hari ini ya diingatkan dengan terjadinya konflik Palestina dengan Israel tadi. Awas nih, hati-hati. Dajjal itu cirinya adalah anak Adam, seorang anak Adam, ya, seorang anak Adam yang ciri-cirinya itu badannya pendek, mandul, ya Bu, kakinya letter X, bengkok, rambutnya keriting. Budak sekolah sekarang dikeriting-keriting, Bu. Gak tahu di Bogor, gak tahu di Ranca Ekek, akur sih namanya. Ininya dicepat, ininya dijambul-jambul. Dulu modelnya model Stockholm, set, Allahu Akbar. Dulu seperti itu dulu ya. Betul, Bu ya? Ya. Nah, si Dajjal tadi saat kemudian digambarkan oleh baginda Nabi tadi, cirinya tadi ya. Dia tidak akan pernah bisa masuk ke dua-dua kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Di saat masuk ke kota Madinah ternyata Dajjal tadi bergetarnya kota Madinah. Sampai kemudian orang-orang yang munafik itu keluar dan ikut di belakang Dajjal laknatullah. Nah, saat ketika itulah kemudian kita berlindung kepada Allah. Pertama, apa yang kita lakukan, Bu? Kata Rasulullah, man hafidha asra awali suratul kahfi gosima minad dajjal. Siapa yang bisa menghafalkan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, gosima minad dajjal, akan Allah jauhkan daripada fitnah Dajjal. Hafal tidak? Halo. Hello. Hai. Hai. Hello. Hai, hai, hello. Hello, hello, hai. Hai, hello. Ibu hafal? Pak hafal, Pak? Sepulangnya kajian ini hafalkan surat Al-Kahfi. 110 ayat minimal saja. 10 ayat di awal. Insya Allah Allah akan jauhkan daripada fitnah Dajjal. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk menghindari fitnah Dajjal?
Yang fitnah Dajjal itu tidak ada fitnah yang lebih besar dari mulai Nabi Adam sampai detik ini ada fitnah Dajjal. Yang kedua adalah kita perbanyak dengan doa kepada Allah di dalam tasawuf akhir. Dalam tasawuf akhir baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Gimana doanya, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa, Bu? Apa tidak? Apa? Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil mahya masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada azabnya neraka jahanam, daripada azabnya kubur, dari fitnahnya hidup dan mati, dan dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini poin yang kedua, supaya kita berlindung daripada fitnah Dajjal. Ibu bapak jangan likum-likum gajleng, jangan Allahumma lantas jalan. Tapi paling tidak doa ini jadi doa pamungkas sebelum kita mengucapkan salam. Siap? Yang belum hafal, hafalkan. Tinggal apa, Bu? Tinggal klik saja di YouTube ayat talah. Yang penting ayat kuota anak. Ya, ibu dikia-kia nah itu kalau ruwaya kuotaan berarti itu. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk terhindar dari fitnah Dajjal? Maka kata Rasulullah, dua kota yang tidak akan pernah kena fitnah Dajjal, Mekah dan Madinah. Ibu ngalih ke Mekah, bade. Bu, bade ngalih ke Mekah. Bapak, bade ngalih ke Mekah. Bade ngalih ke Madinah. Mending kene di Tajur Halang betah. Alhamdulillah, muara gempangosan model kieu. Jadi itu namanya, Bu, jarang, Bu. Ya, seperti gini ya. Masya Allah, kita bisa merasakan. Paling tidak seumur hidup sekali kita bisa melakukan ibadah haji maupun ibadah umroh. Alhamdulillah. Cung iman hese pisan. Yang ingin umroh ngacung. Apa susahnya ngacung? Ibu kalau ngacung di dia teh sampai Cengkareng balik lagi. Ya. Ngacung, Bu. Alhamdulillah. Catat tanggalnya 26.500.000 di bulan Februari ya. Nah, aseri, Ibu. Ada yang 10 juta, Bu, sampai Cengkareng ke ditunang ngojai. Atau ada yang 15 juta juga, Bu, bisa balik, bisa ini tapi tidak bisa balik. 15 juta ada paket. Bisa ini tapi tidak bisa balik. Masya Allah. Bu, catat 26.500.000. Insya Allah berangkat dari Masjid Daya Al-Jabbar. Alhamdulillah. Baik. Lalu yang ketiga poinnya, waktu kita sebentar lagi, ya 10 menit lagi. Oke. Poin yang ketiga, selain Rasul sebagai manusia biasa dan Allah berikan wahyu, ternyata Rasul diberikan oleh Allah yang namanya fungsi. Apa, Bu? Apa fungsi Rasul? Fungsi Rasul ada berapa? Ada 3. Apa, Bu? Ada berapa? Ada 3. Pertama, basiron. Apa, Bu? Yang kedua, naziron. Apa, Bu? Yang ketiga, sirajan muniran. Apa, Bu? Yang pertama, basiron. Ke pasar ikan di hari Sabtu, 3 perkara Ustadz akan sebutkan satu demi satu. Siap, basiron. Apa itu basiron?
adalah pemberi kabar gembira. Apa Bu? Apa Pak? Rasul memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira Rasulullah? Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabat terbaiknya setelah selesai haji wada, semuanya menangis. Ternyata Rasulullah itu potretnya ketika 3 hari beliau itu sakit, ditemani oleh sahabat terbaik dan oleh putri terbaiknya, yaitu Fatimah Az-Zahra. Tak lama kemudian apa yang terjadi? Turun malaikat Jibril saat ketika akan datangnya malaikat Israel. Wahai Jibril, apa hak umatku nanti di hadapan Allah? Ini Bu, kabar gembiranya. Hei Jibril, apa hak umatku kelak nanti di hadapan Allah? Lalu turun hadis kursi, apa kata Jibril? Ya Rasulullah, wa haramtu ala sa'ilil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Hei Rasul Muhammad, sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk surga sebelum umatmu masuk surga. Takbir. Gimana rezeki tuh? Segitu surah sudah serak-serak garing itu. Wa haramtu ala sa'ilil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk surga sebelum umat engkau Muhammad masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, syarat masuk surga apa? Harus apa? Harus apa? Harus mati dulu. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang backing vokal mana itu? Oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya sing tarik atuh, orang kaya, orang miskin homo kayak gimana? Raja-raja, bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Ustadz, bos atau mati wae. Si ibu mah ka Ustadz teh mati. Ngewa naon ka abdi teh ibu atuh. Semua mati menghadap ilahi, dunia yang kau cari tak ada yang berarti. Makanan yang tadi dimakan oleh ibu itu akan jadi kotoran. Pakaian yang terbaik, gamis, kerudung, apalagi Bu, seragam yang terbaik itu akan jadi rongsokan. Harta yang berlimpah yang banyak, bro dijuru bro dipantau ngalahin tengah imah, itu akan jadi warisan. Budak tesoleh warisan jadi papase. Ibu kenceleng lewat 125.000 masukkan sauraha 5.000, itu yang jadi SIM. Itu yang jalan kemana? Kadituna kemana? Ke surga. Aya orang jerobo 5.000 ke surga. Halo? Ada orang dalam 5.000 ke surga. Jujur Bu, di dompet ibu ada 127.000. Kenceng lewat, seorang masukkan. Halo? Apakah infak yang terbaik yang mana? Yang berapa? Alhamdulillah. Oke, ya. Basiron, itu kabar gembira Rasulullah. Kabar gembira yang kau dari Rasulullah. Ahbabi, kekasihku. Mata arahum, kapan aku bisa melihatmu? Mata alqahum, kapan aku bisa berjumpa denganmu? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna bi ahbabi. Ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah sahabatmu? Walakinnakum adhabi, kalian adalah sahabat terbaik. Ma ahbabuka ya Rasulullah? Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Lam yaromi kaum ummati. Lam yaromi, aku yang punya kaum yang tidak pernah melihatku. Wa amanu min, tapi dia yang beriman kepadaku. Artinya kita yang di akhir zaman, ternyata kita yang insya Allah dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang satu, yang kedua cepat saja. Naziron, apa Bu? Pemberi peringatan. Hadisnya pendek.
La nabi abadi, tidak ada nabi setelahku. Khotaman nabiyyin, penutupnya nabi. Jadi jangan pernah ngaku-ngaku sebagai nabi. Betul? Dulu orang Garut aya ngaranna Tukimin. Apa, Bu? Ngaku sebagai nabi, tukang cukur. Tengenangan lamun salat lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Tukimin. Aduh. Asa ada kumaha gitu ya. Teu matching, teu enakeun, Bu. Ya, betul. La nabi abadi, peringatan. Tidak ada nabi setelahku. Artinya, nabi itu harga mati, tidak ada nabi setelah nabi. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini masih panjang ini kajiannya. Oke. Yang terakhir adalah sirajan muniran. Fungsinya adalah pelita di tengah kegelapan. Artinya, jauh sebelum kita lahir, Rasul itu sudah ada nurnya Muhammad. Tidak tercipta langit dan bumi dan isinya kalaulah Allah tidak turunkan nama Nur Muhammad. Masya Allah. Dan pelita ini hari ini sedang dalam genggaman kita. Alhamdulillah. Nah, ibu-ibu semuanya, jamaah sudah mulai berdatangan. Free-fire kita untuk acara ini. Alhamdulillah. Pengajian dari Majelis Taklim Nurul Ihsan, Nurul Ikhlas, ya, antuk Nurul Ikhlas dari Sasak Panjang, Kelurahan Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, yang tadi subuh dari malam bahkan bobo acan. Oh ya, artinya ini luar biasa karena biasa di luar. Sampai detik ini masih live streaming di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya pulang membawa oleh-oleh, ya, membawa oleh-oleh ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Mari kita akhiri doa kita kepada Allah, kepada Rasulullah, doa kita juga kepada saudara kita yang di Palestina. Semoga di Palestina ini menjadi bagian jihadnya para pemuda-pemuda, para wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, anak kecil yang tinggal oleh ayahnya. Masya Allah, kita yang hadir di sini diberikan kenikmatan untuk sama-sama menghadirkan hati kita, empati kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 huruf ajaib inilah semoga menjadi doa yang menggetarkan aras Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Rasulillah ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya bini kabli majidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karimil sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'ati wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati bil hayati wal abadan. Allahumma ya qadil hajati, Allahumma asil maqasidana. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Jabar di siang hari ini, nas'aluka ya Allah Jalla Jalaluhu, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Khaliq ya Latif ya Khabir, la ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Rahman ya Rahim, segala puji hanya milik-Mu ya Rabb, segala keagungan juga hanya milik-Mu ya Rabb. Engkau yang meninggikan langit tanpa tiang, Engkau yang mengedarkan galaksi-galaksi, Engkau yang mengatur kehidupan dan kematian, Engkau yang menguji kepada kami siapa di antara kami yang paling baik amalnya. Jadikannya berkumpulnya kami di tempat ini menjadi asbab berkumpulnya nanti kami di belakang panji-panji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, rasa empati simpati kami pada saudara kami yang di Palestina, ya Rabb, para mujahid, para mujahidah. Wafatkan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqni taubatan nasuha qabla al-maut.
Ya Rahman, berikan rezeki taubat kami sebelum datangnya maut ya Rabb. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinika wa ta'atika. Engkau yang membolak-balikan hati kami. Bolak-balikan hati kami semuanya di antara yang ada dalam ketaatan kepadamu ya Rabb. Jadikanlah hamba-Mu yang hari ini duduk bersih di tempat ini dengan segala dosa yang kami lakukan. Ampuni sebusuk apapun diri kami ya Rabb. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Rabb. Hamparkan doa yang terbaik kami ya Rabb kepada buah hati kami yang kelak nanti meneruskan cita-cita kami. Jangan Kau berikan kepada anak kami, buah hati kami, fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah zaman, sehingga terlahir dari buah hati kami, dari anak-anak kami, anak-anak yang soleh, anak yang soleh, anak yang bisa membanggakan keluarga, bangsa, agama, dan negaranya ya Rabb. Ya Rahman, Ya Rahim, berikan amanah juga kepada kami, sehingga kami menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat-Mu dan senantiasa bersabar ketika Engkau memberikan ujian kepada kami. Ya Rahman, Ya Rahim, untaikan doa yang kami yang terbaik. Semoga Engkau ijabah doa kami. Selamatkan kami dunia dan selamatkan kami akhirat. Dan berikan kami kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Rabbana inna samina munadiyyun lil iman. An aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi ala hadiya wal salih. As'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tangannya angkat lagi Bu. Balikan lagi. Dadah. Ya. Terima kasih. Ya. Kesepian tanpa kekasih. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu fikum muthariq. Sebelum saya akhiri, kasih aplaus dulu untuk para security kita yang bisa mengawal dari acara kita sampai akhir. Dadah. Semoga sehat mereka semuanya. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih kru untuk semuanya. Sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa like and share, subscribe-nya dan komennya di YouTube resmi Al Jabar. Ku ibu dikieu-kieu nah kekuataan eta teh kesian heula nya. Seperti itu. Terima kasih. Wallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.